Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk belajar akan perenungan firman-Mu, karena setiap hari kami ingin selalu diasah pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan. Tanpa firman-Mu kami ini nggak bisa jalan sendiri, Tuhan. Terima kasih, biar kami percaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini isi hati-Mu yang berbicara, Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih buat yang sudah banyak mendukung doa buat acara retreat ya. Terima kasih sehingga semuanya berjalan dengan luar biasa ya. Terima kasih buat juga yang sudah bergabung untuk ikut retreat ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini semua anak Tuhan itu harus move on. Nggak ada yang tinggal dalam masalah. Nggak ada anak Tuhan yang hari ini mau terpuruk oleh masalah. Tapi kita ini harus keluar dari masalah ya. Kita ini bukan korban masalah. Kita ini bukan lagi menjadikan masalah itu bencana. Tapi masalah itu adalah berkat ya. Yuk kita lihat malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana di balik jalan hidup yang harus saudara dan saya lewati ya. Kita percaya bahwa setiap masalah yang harus kita lewati, tentunya Tuhan itu punya satu tujuan. Tuhan itu punya satu rencana yang indah. Jadi jangan sampai ketika kita menghadapi badai, iblis itu bisa cuci otak kita ya. Cuci otak kita untuk hal yang negatif. Oh, kamu korban masalah. Masalahmu akan jadi bencanamu. Enggak. Tapi malam ini biarlah kita belajar ya. Tadi sebelum saya menyiapkan khotbah, tiba-tiba beberapa saat itu ada seorang teman yang kasih tahu saya ya. Dia sebut nama seseorang dan dia kasih saya foto. Dan saya melihat bagaimana ibu ini ya dulunya ya mungkin sampai sekarang dia juga haleluya puji Tuhan, bahkan sempat aktivis di salah satu gereja dalam pelayanan. Tapi nggak tahu kenapa ketika hari ini seorang teman itu menunjukkan foto sama saya bahwa dia hari ini sudah gaya hidupnya berbeda. Bahkan dia sudah hidup bersama suami orang yang kaya sekali ya. Dan di situ dia menunjukkan satu foto di mana dia menikmati kemegahan dan captionnya yang bikin saya ketawa. Dan dia cuma tulis gini, betapa Tuhan itu sangat baik. Aku bangga punya Tuhan yang besar. Captionnya itu kayak seperti itu saudara ya. Dia seolah-olah dengan postingannya dia menunjukkan tangannya gini, aku bangga punya Tuhan yang besar. Dan dia tunjukkan postingan salah satu ya barang mewah yang dia dapat ya. Mungkin karena dia ulang tahun dia dapat sesuatu. Itu membuat dalam hati saya cuman berpikir gini, Tuhan, kalau orang bisa bangga dengan kemewahan yang dia dapat hanya dengan cara berdosa, tapi mereka bilang tuh saya bangga dengan Tuhan dengan hidup saya hari ini. Yang jadi pertanyaannya, Tuhan itu bangga nggak buat hidup saudara hari ini? Ketika dia ambil suaminya orang ya, senyatanya Tuhan gak pernah bangga dengan apa yang dia miliki. Maka
Makanya jadi anak Tuhan jangan mau diintimidasi oleh iblis hari ini. Karena kita ini kasihan deh lu ikut Tuhan tapi hidup lu ya tetap susah, hidupmu tetap pas-pasan, hidupmu juga selalu ndak pernah dibawa naiknya lama sekali. Tapi kita perlu tahu malam ini, kita ikut Tuhan itu artinya dalam perjalanan hidup. Saudara perlu tahu iramanya mengikut Kristus itu selalu berbicara iramanya bukan hanya hidup nyaman, kaya, diberkati, makmur, ya, bukan itu saudara. Tapi irama mengikut Kristus itu selalu berbicara ada teguran, ya. Seperti khotbah saya di retreat, ada didikan. Dan yang ketiga selalu berbicara ada ujian next level. Itu sebabnya kalau kita mengerti di balik jalan hidup yang harus saudara dan saya lewati, bukan jalan tol, bukan nyaman-nyaman baik-baik terus, bukan kaya-kaya, bukan makmur-makmur, tapi kenapa di balik jalan hidup saudara dan saya ada yang namanya penderitaan, rasa sakit dan sebagainya. Itu karena kita perlu tahu irama di dalam mengikut Kristus itu ada didikan, ada teguran, dan ada ujian. Sama seperti halnya kita punya orang tua yang baik. Nggak mungkin yang namanya bapak orang tua yang baik, yang bentuk kasih sayangnya selalu dimanja terus, kita diberi apa yang anak mau, walaupun kita tahu bahwa apa yang kita berikan dengan kebaikan kita bisa menjadikan anak itu arah hidupnya salah. Sebagai orang tua yang baik, orang tua tidak akan terus memberikan satu kemewahan, satu permintaan yang terus diminta anak. Tapi jujur, Bapak di surga juga sama. Hari ini kalau kita mau mengikut Kristus, percayalah, kita akan mengalami yang namanya teguran. Setelah teguran akan ada didikan karena kita mau dibentuk. Dan yang ketiga adalah ujian next level. Ya, yuk kita buka ayatnya. Tapi di balik didikan, teguran, dan ujian next level, kita tidak perlu takut. Makanya hari ini setialah sama proses yang Tuhan izinkan. Kalau kita hari ini setia sama pasangan, walaupun hidup kita tidak senyaman orang yang dipelihara orang, mungkin hari ini kita tetap setia walaupun penghasilan kita kecil, tapi kita tetap setia untuk cari uang dengan cara yang halal. Itu karena kita tahu bahwa setelah ada didikan, teguran, didikan, ujian next level, kita lulus, maka kita akan menjarah apa yang Tuhan sudah sediakan berkatnya buat orang benar. Nah, kita baca dulu di Yesaya 33 ayat 5-6 ya. Shalom semuanya, bisa dibantu catat Yesaya 33 ayat 5-6. Kita belajar ya sama-sama malam ini yuk sebelum tidur, supaya kita ini semakin lama semakin diperkaya dengan firman. Saudara tahu, iblis itu hari-hari ini yang saya lihat, kenapa banyak orang depresi, banyak orang stres? Karena iblis lagi menambahkan beban berat. Orang kalau berjalan maju dengan beban berat, orang tidak akan bisa melihat jalannya Tuhan, kebesaran Tuhan, dan mujizatnya Tuhan. Sekali lagi, orang yang berjalan maju dengan beban yang berat, kita tidak akan pernah melihat bagaimana jalannya Tuhan, kebesaran Tuhan, mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Kenapa firman Tuhan itu selalu berbicara gini? Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan. Bukan memberi jawaban bim salah bim masalahmu pulih. Tapi Tuhan mau
proses yang namanya teguran, didikan, ujian, saudara dan saya harus lewati. Tapi menjalaninya jangan dengan beban berat. Karena Tuhan sudah memberikan fasilitas. Nah, kalau kamu beban berat, itu artinya kamu perlu aku, perlu firmanku. Waktu engkau sudah baca firmanku dan engkau sudah mendapatkan kekuatan lewat firman, maka mulai hari ini engkau tidak boleh berjalan lagi dengan beban berat. Hari demi hari, kita boleh masalah tambah segunung Bu Eli, masalah bertubi-tubi, it's okay. Tapi jalani kesusahan sehari, cukup sehari, tidak boleh berjalan maju dengan beban berat. Gimana Bu Eli? Kita berjalan maju harus dengan kelegaan. Jangan meremehkan kelegaan, karena kelegaan ini kekuatan, saudara. Kelegaan ini salah satu bentuk iman percaya bahwa yang berat-berat, yang saudara tidak bisa ciptakan solusinya, saudara sudah tidak tahu lagi jalan keluar, itu jadi bagiannya Tuhan. Jujur hari ini, kalau saudara sudah mengalami jalan buntu, kira-kira walaupun saudara hari ini mau stres depresi, kira-kira saudara bisa ketemu jalan keluarnya enggak? Hari ini pertanyaan ini selalu saudara perlu renungkan. Kalau saudara berkata, ya enggak bisa Bu Eli. Ya gimana Bu Eli? Dengan kekuatan saya semua cara sudah enggak berhasil. Nah, itu artinya Tuhan cuman berkata, nah, yang beban berat, yang letih lesu, itu jangan dipikul. Itu bagianku. Kita sama-sama jalani, tapi yang tidak bisa engkau ciptakan solusi, itu bagianku. Dimana engkau tidak bisa ciptakan jalan keluar, itu bagianku. Tapi seringkali kenapa kita depresi? Karena iblis berusaha paksa untuk saudara yang pikul, saudara yang mikiri, saudara yang cari solusi, sehingga saudara stres tapi tidak ketemu jalan keluar, tidak melihat kebesaran dan mujizat Tuhan. Kalau kita ngerti firman, Tuhan bilang gini, nak, kamu percaya enggak? Waktu kamu berbeban berat, kamu berikan kepadaku, aku ganti beri engkau kelegaan. Solusinya itu aku. Yang penting kamu hari demi hari lega, sehingga orang yang lega itu pasti pikirannya nanti positif, perkataannya positif, iman percayanya sama aku juga pasti positif. Orang yang seperti ini akan berjalan maju, tapi dia akan melihat kebesaranku. Jujur, kalau orang jalannya dengan beban berat, kira-kira saudara bisa melihat mujizat enggak? Saudara dianggap gagal. Orang yang berbeban berat itu dianggap gagal sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara meragukan Tuhan, saudara hari ini merasa lebih pinter dari Tuhan, makanya dipikiri terus. Sudah diberitahu kasih, tapi saudara tidak bisa. Nah, kita baca Yesaya 33 ayat 5-6. Apa yang terjadi di balik jalan hidup yang rumit ini? Saudara perlu baca ini. Yuk kita baca. Tuhan itu tinggi luhur. Tinggi ya. Sebab ia tinggal di tempat yang tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Ayat berikutnya. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat dan pengetahuan dari firman Tuhan. Itu jelas. Saudara lihat kata-kata berikutnya. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Jadi hari ini percayalah, di balik jalan hidup kita itu selalu, kenapa saya bilang gini,
jangan stres karena di atas kenyataan hidupmu masih ada Tuhan yang tinggal di tempat yang tinggi. Ia itu sumber keadilan, kebenaran, dan sumber keamanan. Kalau firman Tuhan berkata, masa keamanan akan tiba bagimu, ingat ya, kekayaanmu yang menyelamatkan itu bukan uangmu, hartamu lagi, tapi apa yang engkau taat dari hikmat pengetahuan firman Tuhan dan takut akan Tuhan, itulah harta bendamu. Sekali lagi step yang kedua, jalani aja satu hari dengan kelegaan. Apa sih Bu Eli bagian saya? Kalau yang solusinya bagian Tuhan, saudara perlu tahu, harta dan kekayaan itu adalah 3T, kata T3. Yang pertama, taat akan firman, itu kekayaan, hikmat pengetahuan yang dari firman Tuhan, dan yang kedua, takut akan Tuhan, itu harta benda Sion. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya cuma berkata gini, jadi taat takut Tuhan, 3T, taat takut Tuhan. Senyatanya ini bagian kita, nggak usah mikirin masalah, pokoknya yang penting hari ini taat takut Tuhan. Senyatanya itu harta kekayaan yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Tuhan hari ini tinggi, di atas faktamu yang hancur-hancuran itu ada kekuatan Tuhan. Nah, hari ini percayalah, makanya kenapa orang yang berjalannya lega, bagiannya jalan, dia akan menjarah harta kekayaan yang Tuhan sudah berikan. 3T ini akan membekali saudara setiap hari. Justru di balik jalan hidup saudara dan saya yang harus kita lewati, ternyata itu ada harta dan kekayaannya Tuhan. Jadi Bu Eli gimana jalani hidup? Nggak apa-apa. Masalahmu tambah rumit, nggak masalah. Kalau itu memang taat takut Tuhannya sudah dijalankan, mau masalahnya tambah rumit, percayalah, Tuhan sudah sediakan kata kunci, harta dan kekayaan. Nah, kita lihat. Yuk kita lihat hari ini di balik jalan hidup. Kadang-kadang kita ini tidak bisa nyalain Tuhan. Karena hidup ini iramanya ada apa? 3 hal. Kaitkan dengan teguran, didikan, dan ujian next level. Nah, kalau kita mengikuti iramanya mengikut Kristus, itu seputaran ini. Makanya masalah bukan bencana, tapi masalah itu akan membawa saudara terbang tinggi. Saudara akan dibawa Tuhan itu arahnya naik. Kenapa? Karena ketika saudara sudah lulus dengan didikan, teguran, dan ujian next level, maka kita akan menikmati yang namanya kehidupan, yaitu harta itu tadi. Kalau kita sudah terlatih menjadi pribadi di mana yang seperti yang Tuhan mau, maka yang terbaik akan kita nikmati. Buka Yesaya 1 ayat 21 sampai 23. Yesaya 1 ayat 21 sampai 23. Bagaimana ini? Lihat ya, kota yang dahulu setia, ya, sekarang sudah menjadi sundal. Ya, ini berbicara ada banyak orang yang perlu dididik, yang perlu ditegur, karena banyak orang ketika hidupnya nyaman, kadar setianya mulai berkurang sama Tuhan. Ya, lihat ya. Dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Yang kedua ada kata diam dalam kebenaran. Yang Tuhan mau hidup 3T, taat dan takut akan Tuhan, itu adalah diam dalam kebenaran. Sementara ada banyak orang ketika diberkati, mereka nggak bisa diam dalam kebenaran, tapi mereka diam. Kelihatannya ya jadi anak Tuhan, minggu rajin, pelayanan jalan,
tapi saudara tidak hidup dalam kebenaran. Makanya hari-hari ini Tuhan itu melihat kehidupan kita. Yuk 22. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Ya, kehidupan kita yang lagi dimurnikan Tuhan hari-hari ini. 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Artinya 3 hal. Hari ini kenapa di balik jalan hidup kita yang berliku-liku, itu senyatanya karena kita ini sudah menjadi pribadi yang tidak setia. Setia menjaga hati, setia hari ini hidup berdamai dengan semua orang. Kita nggak bisa seperti itu. Itu sebabnya ketika kita tidak setia, maka kita akan mengalami proses yang namanya itu tadi ada didikan dan teguran. Makanya jangan marah sama Tuhan. Yang kedua, karena kita tidak diam dalam kebenaran. Walaupun kita jadi orang Kristen sejak lahir, banyak pelayan Tuhan itu tadi seperti yang saya ceritakan. Walaupun dia punya caption Tuhanku hebat, aku bangga dengan Tuhan Yesusku yang dahsyat. Tuhan tidak pernah bangga dengan kita kalau kita tidak pernah diam dalam kebenarannya. Kita bisa melayani Tuhan tapi kita berbuat dosa, kita ambil suami orang, kita merasa itu berkat kita. Senyatanya itu bukan berkat dari Tuhan, tapi itu berkat dari iblis. Dan ini sangat berbahaya. Yang ketiga, kita hidup dalam pemberontakan dan kompromi dosa. Itu tadi Yesaya 1 ayat 21 sampai 23, di mana pemimpinmu pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Nah, dari 3 hal ini, saudara lihat ya ayat berikutnya. Saya akan buka perlahan-lahan supaya ini saudara hari ini tetap tekun menjalani jalan hidupmu. Seburuk apapun jalan hidup saudara dan saya, hari ini saudara tidak perlu takut. Ya, saya bersyukur di retreat barusan ini kesaksiannya dahsyat saudara ya. Sayang ya nggak ikut, nggak boleh diposting di YouTube. Kalau saudara lihat kehidupan yang mereka bisa capai dan rata-rata kesaksian hidup mereka, mereka selalu dimenangkan dengan kata kunci, yaitu ketika mereka tidak berusaha merubah masalah, tapi mereka terus berupaya merubah sikap hidup mereka. Sehingga di balik jalan hidup yang sulit berliku-liku, di situ dia melihat hari ini pemulihan yang Tuhan kerjakan itu senyatanya untuk kebaikan bagi kita semua. Itu sebabnya hari ini yuk kita baca Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Nah, karena kita tidak setia. Yang kedua, karena kita tidak bisa diam dalam kebenaran. Dan kita bersekongkol dengan kejahatan, kita pemberontakan dan kompromi dengan dosa. Itu menjadi gaya hidup kita. Sekalipun kita berkata, aku ini orang Kristen, aku pelayan Tuhan, aku ini pendoa. Tapi kalau dalam kehidupan, ketika Tuhan lihat kita tidak setia, kita tidak diam dalam kebenaran dan kita memberontak dan kompromi dosa, maka ini yang terjadi. Aku akan bertindak terhadap engkau. Yesaya 25 sampai 27a. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Waktu ini adalah izinkan Tuhan bertindak. Yang pertama yaitu memurnikan hidup saudara yang tadi sudah tidak setia, tidak diam dalam kebenaran, memberontak dan kompromi dosa. Nah, dengan cara apa? Lihat ya 26. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu. Sesudah itu engkau disebutkan sebagai kota keadilan, kota yang setia.
Kesetiaan kita lagi dikembalikan sama Tuhan. Kemurnian kita lagi dikembalikan sama Tuhan. Nah, tindakan Tuhan yaitu yang pertama, kita dimurnikan. Yang kedua, kita dibersihkan dari kotoran. Tapi ketika fase yang ketiga, maka kita akan dipulihkan dan dibebaskan. Jadi sekali lagi, di balik jalan hidup yang berliku-liku, kita percaya bahwa hari ini jangan takut. Kalau saudara sedang lari, maka iblis yang bertindak. Jujur, kalau hidup saya hari itu ngambil jalan pintas, saya cerai, saya keluar dari proyeknya Tuhan, yaitu untuk bertahan, karena saya lagi dimurnikan, saya lagi dibersihkan, dan akhirnya saya pasti dipulihkan dan dibebaskan. Kalau saya keluar dari proyeknya Tuhan, maka saya nggak lihat Tuhan yang bertindak atas hidup dan masalah saya. Artinya kalau kita stay aja dalam jalan hidup yang berliku-liku, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam segala perkara kita. Itu tadi ayat yang ke-25, Yesaya 1 ayat 25. Malam ini Tuhan berkata, nak, jangan keluar dari proses jalan hidupmu yang berliku-liku. Percayalah, semua yang terjadi itu karena aku lagi bawa engkau setia, engkau diam dalam kebenaranku, supaya engkau akan melihat bagaimana hidupmu hari ini, bukan hanya supaya saudara dan saya bangga dengan dosa. Seperti tadi, ambil suami orang, masih bisa tulis, Tuhan, aku bangga dengan kebesaranmu. Hari ini aku di-upgrade hidupku. Dulu aku pas-pasan, hari ini kaya. Bukan sekedar itu, saudara. Tapi ayat 25, ketika kita didapati tidak setia, tidak murni, kita ini suka berontak dan kompromi dosa, maka malam ini Tuhan mengingatkan, nak, kalaupun engkau masih bercucuran air mata, jalan hidupmu tidak mudah, engkau hari ini harus pikul salibmu. Mungkin cawan yang pahit ini belum berlalu, duri dalam dagingmu belum beranjak. Jangan keluar dari prosesku, karena hari-hari ini di masa sukarmu aku ini sedang bertindak, yaitu 3 hal yang akan kita bahas. Tuhan bertindak memurnikan saudara, jadi bersyukur. Tuhan gak mau kita jadi anak Tuhan yang setengahnya murni. Itu berarti sama saja dengan imitasi. Yang kedua, Tuhan bilang gini, nak, aku sedang bertindak membersihkan hidupmu dari kotoran. Itu tadi ayat yang ke-25. Dimurnikan, disingkirkan segala timah. Jadi Tuhan lagi bertindak ini. Yang namanya kotoran dalam hidupmu, kemurnian yang dulunya itu tidak murni, imitasi, yang tadinya hidup kotor lagi dibersihkan. Yang ketiga, Tuhan bilang gini, nak, setelah engkau murni, setelah aku bertindak membersihkan hidupmu, maka aku pasti bertindak juga, yaitu fase yang ketiga, dipulihkan dan dibebaskan. Ayat 27a, Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil. Jadi hari ini jangan berpikir Tuhan tidak adil. Tuhan itu tetap Tuhan yang adil. Dia bukan hari ini membiarkan orang benar diperlakukan tidak adil. Itu salah. Saudara dan saya bukan diperlakukan tidak adil, tapi Tuhan sedang bertindak, dimurnikan, dibersihkan. Dan terakhir, Tuhan akan bertindak
bertindak untuk memulihkan dan membebaskan saudara dan saya seadil-adilnya. Tangkap ya saudara. Yuk kita lihat ayat berikutnya ya. Bagaimana Bu Eli kalau dimurnikan? Nah ini tidak enak saudara. Jadi jangan berpikir buruk tentang dibalik jalan hidup kita yang sampai hari ini kok rasanya sakit Bu Eli. Tidak enak, tidak apa-apa saudara ya. Kalau sesuatu yang tidak enak itu percayalah ya. Kemarin saya juga ketemu seorang ibu yang tahun lalu kesaksian di retreat itu, dari penjual nasi uduk sekarang bisa jual properti. Itu saya lihat wajahnya beda saudara ya. Wajahnya sudah wajah yang berbeda, penuh kemuliaan. Saya percaya bahwa hidup ini kalau sudah selesai prosesnya, Tuhan ganti berkatnya kok saudara. Tidak perlu takut. Makanya hari ini tetaplah tinggal dalam prosesnya Tuhan. Nantikan Tuhan. Kita lagi dimurnikan. Nah kita baca Yesaya 5 ayat 4 sampai 7 ya. Yesaya 5 ayat 4 sampai 7. Tuhan adil sedang bertindak hari-hari ini. Percayalah, keadilan Tuhan itu terjadi saudara. Keadilan Tuhan itu pasti terjadi ya. Yesaya 5 ayat 4 sampai 7. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Lihat ya, Tuhan menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Tapi mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang masam? Itu yang pertama. Lihat ayat 5. Maka sekarang, sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Nah, malam ini Tuhan bilang gini, nak, kamu ini kebun anggurku. Aku berusaha untuk memeras kebun anggurku supaya buahnya itu manis, bukan asam. Tapi jujur, pada waktu Tuhan paksa hidup kita ngalami proses supaya yang buahmu selama ini asem, jadi orang Kristen suka nipu, jadi orang Kristen suka gosip, jadi orang Kristen suka marah. Nah itu buah yang asam. Tuhan lagi memperlakukan kita seperti kebun anggur supaya hasilnya manis. Nah ini yang Tuhan akan lakukan. Maka sekarang aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Nah 3 kata saudara. Hari ini ketika kita ini tidak bisa menghasilkan buah yang manis, kita dianggap kebun anggurnya Tuhan, maka senyatanya saudara perlu tahu apa yang dilakukan. 3 hal. Maka kita akan ditebang, ada kata-kata dihabiskan, yang ketiga diinjak-injak. Tujuannya waktu ditebang itu supaya buah anggur ini menjadi manis, dihabiskan, diinjak-injak. Semuanya ndak enak saudara. Siapa yang mau ditebang? Hari ini waktu saudara ditebang, saudara pasti bilang ini sakit Tuhan. Terus dihabiskan. Sudah ditebang, dihabiskan. Orang dihabiskan pasti stres. Dulu kaya dihabiskan. Dulu saudara makmur, rumah saudara banyak, properti saudara banyak. Sekarang dihabiskan satu persatu. Pasti ndak enak. Yang ketiga, habis itu diinjak-injak jadi keset. Mungkin dunia bilang gini, kasihan deh lu, sudah jadi keset, bangkrut lagi. Sudah bangkrut, ditebang lagi. Lu udah enak tuh. Kesukaan hobi saudara mungkin hari ini ditebang saudara. Apa yang menjadi kenyamanan saudara hari ini ditebang. Tapi tujuan Tuhan supaya buah anggur yang Tuhan mau dalam hidup saudara bukan asam lagi. Kalau ibaratnya ketika kita jadi kebun anggurnya Tuhan, Tuhan petik kita, rasanya hauce.
enak ini kebun anggur yang kualitasnya bukan KW, tapi kualitas yang mahal, saudara. Saya pernah lihat satu di supermarket ya, sampai saya lihat ulang kali, saya dekatin gini, sampai orang mungkin ketawa. Karena waktu saya mau ambil buah anggur, untung loh saya masih lihat harganya. Kalau enggak gimana? Waktu saya ambil anggur, karena yang sebelahnya itu cuma dikasih bandrol harga 300.000 ya, 100.000 gitu. Tiba-tiba di satu sebelah sisi ada anggur yang waktu saya ambil, karena saya lihat kok lebih gemuk-gemuk, saya ambil. Untung saya lihat harganya. Saudara tahu anggurnya berapa harganya? 3.500.000. Itu dalam packing yang sama. Jadi sebelahnya cuma 150, 300.000. Jarak bisa hanya sebentar. Itu anggur yang sebelahnya sudah 3 juta. Waktu saya ambil, untung saya baca lagi. Saya sampai gini, hah? Apa mata saya salah? Saya dekatin lagi. Bener loh saudara. Anggur itu harganya 3 juta sekian, hampir 3,5 juta dengan packing yang sama. Nah, kita hari ini percayalah, Tuhan lagi upgrade. Tuhan gak mau tiap kali dilihat buahnya dari kita asem. Jadi orang Kristen, jadi pelayan Tuhan, tapi asem. Yang Tuhan mau buah anggurnya itu manis, saudara. Makanya Tuhan hari ini ditebang, dihabiskan, dan diinjak-injak. Itu tadi Yesaya 5 ayat 4-5 ya. Lihat ayat 7. Nah, ayat 7 kita lompat. Sebab ya, kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, saudara dan saya. Lihat ya. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, yang ada keonaran. Itu tadi. Makanya kita hari ini ndak usah marah di balik jalan hidup yang berliku-liku. Hari ini di balik jalan hidup kita, percayalah, hari ini kita diibaratkan seperti kebun anggur. Makanya ikut Kristus itu ada ritme, ada iramanya, bukan irama yang nyaman-nyaman, tapi selalu ada yang namanya didikan, teguran, ujian, supaya saudara dihasilkan kebun anggur itu yang manis, kualitasnya itu kualitas sudah premium, nggak tahu supernya luar biasa. Nah, itu proses, nggak bisa dalam sekejap. Makanya perlu proses, ditebang, dihabiskan, diinjak-injak supaya hasilnya manis. Karena selama ini saudara dinantikannya keadilan, tapi yang ada hanya kelaliman. Dinantikannya kebenaran oleh Tuhan, yang saudara lihat cuman keonaran. Jadi siap ya, di balik jalan hidup yang harus kita lewati, maka kita tahu pasti ada yang namanya ditebang. Hari ini sakit Bu Eli, tidak apa-apa, jalani. Karena waktu kita menjalani prosesnya Tuhan dengan benar, senyatanya disitulah ada Tuhan yang bertindak. Hari ini jangan keluar dari tindakan Tuhan. Nanti iblis yang bertindak. Kalau iblis yang bertindak, maka hidupmu pasti hancur. Ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dan ini, ibu itu bilang gini, Bu Eli, pada waktu saya ngalami masalah rumah tangga, saya bercerai, dan saya berpikir mendapatkan pengganti suami yang baik. Bu Eli, ternyata kalau saya diizinkan kesaksian, tapi saya ini takut Bu Eli. Saya menantikan dia mau kesaksian. Dia bilang gini, Bu Eli, saya mau ngomong buat seluruh wanita di seluruh dunia. Lebih baik hidup di dalam tracknya Tuhan. Saya ngambil skenario jalan hidup saya, ternyata di situ
Saya keluar dari perencanaan Tuhan dan iblis yang ambil alih. Bu Eli tahu saya menikah kedua. Awal mulanya memang berjalan baik, manise. Tapi Bu Eli tahu saya sudah menikah dengan orang ini selama 15 tahun. Yang awal manisnya cuman 3 tahun. Selebihnya hidup saya 12 tahun hari ini seperti neraka. Yang tadinya madu sekarang jadi bulan-bulanan Bu Eli. Tidak ada madunya sama sekali, hanya ada pahite. Bulanan-bulanan. Itu sebabnya percayalah apa yang kita dapat malam ini. Hidupmu di tengah jalan hidup yang harus engkau lewati. Ada Tuhan yang bertindak lagi memurnikan, membersihkan. Kalau kita sudah lulus, maka fase yang ketiga, dia bertindak untuk membebaskan Sion dengan seadil-adilnya. Itu tadi, Yesaya ayat 1 ayat 27a kalau tidak salah. Kita hari ini jangan mau dibego-begoin iblis. Iblis memberi penawaran yang lebih nikmat menurut kacamata kita. Selama itu bukan kacamatanya Tuhan, jangan diambil. Karena tujuan Tuhan hanya mau buat anggurmu manis. Nah, kalau kita ngambil penawaran dunia, berarti buahmu yang dihasilkan tetap asam. Kita nggak berubah, kita tidak berbuah, kita tidak berdampak, maka proses ini akan dilanjutkan terus, saudara. Hari ini kita akan terus ditebang, kita akan diinjak-injak, kita akan dihabiskan. Rela sesaat karena ini proses pemurniannya. Tuhan lagi bertindak atas hidupmu. Percayalah, yang dihancurkan bukan masa depanmu, bukan keuanganmu, tapi yang dihancurkan adalah semua yang tidak baik dalam hidup saudara dan saya. Dosa-dosa, perbuatan buruk, gaya hidup semau gue, gaya hidup yang jauh dari Tuhan. Hari ini dengan proses hidup kita akan dibawa kembali untuk nempel terus. Karena Tuhan tuh tidak mau kita iblis. Kalau kita di luar Tuhan, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena iblis yang ambil alih. Yang kedua, yuk kita tahu ya, kalau kita lagi Tuhan bertindak untuk memurnikan, di balik jalan hidupmu ditebang, diinjak-injak, dihabiskan. Hari ini percayalah, ini cuman proses sesaat. Nah, dibersihkan, kita lihat ya. Yesaya 1 ayat 27 sampai 28. Satu pembahasan lagi kita selesai. Makanya bersyukurlah saudara, hari ini yuk ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi ngalami proses. Masih ada Tuhan. Kalau dia bertindak dan kita ikuti apa yang jadi maunya, senyatanya firman Tuhan tadi 3T. Yesaya tadi berkata apa? Taat, takut Tuhan. Itu adalah harta dan kekayaan kita. Kalau Tuhan bertindak, maka itu hanya proses kita lagi ngumpulin harta kekayaan yang akan dikumpulkan nanti, dan itu akan saudara nikmati. Nah, dibersihkan. Yuk baca Yesaya 1 ayat 27 sampai 28. Sebentar lagi kita akan selesai. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar, ya. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu akan habis lenyap. Makanya 3 hal, kalau Tuhan lagi membersihkan kita, maka kita hari ini, harapan Tuhan, kita ini hidup dalam pertobatan. Jangan berontak,
Yang kedua, hiduplah dalam tindakan yang benar. Jadi harapan Tuhan waktu kita dibersihkan, selain hidup dalam pertobatan, kita dipaksa hidup dalam tindakan yang benar. Jangan berontak, jangan tinggal di dalam dosa. Dan yang ketiga, hidup yang tidak meninggalkan Tuhan. Nempel. Proses hidup Tuhan bertindak itu arahnya cuman seperti ini. Kita ini jangan berontak, jangan tinggal dalam dosa, dan hidup meninggalkan Tuhan. Yaitu apa? Yang pertama, hiduplah dalam pertobatan, hidup dalam tindakan yang benar, dan hidup tidak meninggalkan Tuhan. 3 hal. Jadi hari ini orang bilang gini, Bu Eli, kita ini kan manusia. Tuhan itu mau membersihkan kita itu sampai seberapa? Lah kita kan tidak bisa seperti Tuhan, Bu Eli, sempurna. Tidak apa-apa. Memang Tuhan itu tahu kita bukan manusia yang sempurna. Tapi firman Tuhan berkata apa? Kejarlah kekudusan. Jadi kalau kejar itu setiap hari itu ada usaha. Jadi bukan enak-enakan saudara. Memang kesempurnaan tidak mungkin. Tapi manusia nggak bisa ketika kita berpikir kita tidak bisa sempurna. Kita nyantai, tidak apa-apa. Iblis tidak pernah tinggal diam. Semakin saudara nyantai, tidak kejar kekudusan, saudara anggap remeh hidup dalam pertobatan, saudara anggap remeh dengan respon yang benar, saudara anggap remeh hidup ini menjauh dari Tuhan, maka saudara akan hidup. Nanti saudara tidak akan bisa melihat kesempurnaan. Tapi hari ini percayalah, apa yang saudara kejar, hari ini kejar keselamatan, kejar kekudusan, kejar takut Tuhan, itu semua berbicara harus dikejar. Tidak bisa, saudara tidak ada upaya. Ya sudah lah, saya ini memang kebiasaannya suka marah. Ya gimana lagi, tidak bisa saudara. Saya ini sudah terlanjur jatuh cinta sama istrinya orang, sama suaminya orang. Dia membuktikan cintanya, Bu Eli. Saya salah kawin, tidak bisa. Apapunlah suami saya selingkuh, masa saya tidak boleh pilih hidup saya kawin dengan orang yang mencintai saya, sementara suami saya tidak cinta saya. Kenapa saya tidak boleh milih dengan orang yang hari ini menyatakan cinta matinya sama saya? Gak bisa. Makanya Tuhan itu kasih proses kehidupan saudara dan saya hari-hari ini, tidak main-main. Supaya kalau kita merasa bahwa orang lain cinta kita karena kita tidak dicintai suami, maka itu buah kita itu asem saudara. Buahnya tetap asem. Makanya Tuhan izinkan setiap proses. Suatu kali kita akan diproses habis-habisan saudara. Saudara akan masuk yang namanya proses diinjak, dihabiskan. Hari ini juga akan ditebang. Harapan Tuhan ketika kita mengalami pemurnian, kita dibersihkan, maka kita harus mengejar. Jangan santai. Hari ini kalau Tuhan mau buang roh amarah, buang saudara. Sakit hati, buang. Jangan hidup di dalam nyaman dosa. Kepahitan ya nanti, tunggu waktu Bu Eli, tunggu waktu. Nggak bisa saat ini juga nggak bisa. Ini masih terluka. Oke lah, saudara mau berbicara seperti itu, semakin saudara menunggu waktu, maka iblis itu akan terus berkuasa atas hatimu. Tapi semakin hari ini, percayalah, saya selalu ngambil langkah saudara. Saya selalu ingat firman Tuhan gini, hati yang hancur tidak pernah dipandang hina. Kalau kita sadar bahwa kita ini selama ini salah, ya hancur hati aja. Kalau Tuhan tidak pernah pandang hina, maka Tuhan pasti angkat hidup kita. Tapi banyak orang ketika dia tahu dia berdosa, dia tidak pernah hati yang hancur. Hatinya tetap tinggal dalam dosa, tetap cinta dosa, tetap nyaman dosa. Sehingga kita tetap di pemandangan Tuhan, kita ini orang yang hina. Tapi hati yang hancur itu yang tidak pernah dipandang hina. Makanya Daud itu preman, bunuh orang, ya ambil istri orang. Tapi kenapa Tuhan sayang sama Daud? Tuhan tidak lihat premannya Daud, ya. Bagaimana Daud itu tidak jadi orang preman saudara? Kalah saudara.
Kita mungkin merasa bahwa dosa kita tidak seperti Daud, ambil istrinya orang, bunuh suaminya. Ya, tapi kita percaya hari ini siapapun kita, kalau kita hancur hati, orang yang hina itu jadi tidak hina, malah diangkat sama Tuhan. Hina, Daud jadi raja loh saudara. Tidak main-main. Makanya kalau kita tahu hancur hati aja, saya sering hancur hati sama Tuhan. Saya bukan orang yang sempurna. Suatu kali ketika kayak saya capek, saya bisa jatuh dalam dosa, saya bisa jatuh dalam emosi saya, tapi saya hancur hati. Tiap kali saya bilang gini, Tuhan ampuni saya habis maki orang Tuhan. Saya kesel Tuhan, kesel. Saya akui, saya hancur hati sama Tuhan. Saya akui pelanggaran, dan ketika saya akui pelanggaran, saya cuma bilang gini, saya percaya hari ini Tuhan tidak pandang lagi Eli sebagai orang yang hina. Kenapa? Karena hancur hati. Itu tadi. Waktu Tuhan bertindak membersihkan saudara hari-hari ini. Saudara hari ini hiduplah dalam pertobatan, kejar pertobatan. Hiduplah dalam tindakan yang benar, kejar respon yang benar. Yang ketiga, hiduplah tidak meninggalkan Tuhan, kejar nempel sama Tuhan. Orang mau nempel sama Tuhan itu harus kejar saudara. Tidak bisa. Saya jujur, kalau sudah ngantuk Tuhan bilang ini, sudah waktunya doa, bangun. Tuhan ngantuk, bentar ya Tuhan, kebablas, ndak berdoa. Nyesel, kehilangan urapan penyembahan pagi, kehilangan urapan pagi saya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ngantuk, akhirnya kebablas, ngantuk ya, bentar ya Tuhan, bentar. Orang mau nempel sama Tuhan harus bangun disiplin saudara. Ikut ikut. Jangan, wah nanti aja sudah, tidak perlulah sumnya Victory, sumnya gereja mana, tidak perlu ibadah, sudah tidak perlu minggu. Yang penting kan ya sudahlah jadi orang Kristen. Tidak bisa saudara. Hari ini dia sedang bertindak buat jalan hidup yang saudara lewati. Itu karena kita lagi dimurnikan. Kita harus siap ditebang, diinjak-injak, dihabiskan. Ngucaplah syukur. Karena kita lagi dimurnikan oleh Tuhan, kita lagi dibersihkan supaya anggurmu manis, supaya kau tidak buat onar. Amin. Jadi hari ini kejar ya. Satu, yang pertama kejar pertobatan. Yang kedua kejar respon yang benar. Yang ketiga kejar untuk nempel sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau loh kita jauh dari Tuhan. Tapi semua cara harus kita upayakan. Tidak bisa. Hari ini jangan hidup nyantai jadi anak Tuhan. Iblis tidak nyantai karena waktunya sudah semakin singkat. Makanya kita harus penuh semangat saudara. Yang terakhir ya. Jadi hari ini percayalah, jangan berkata Bu Eli, saya kan manusia penuh kelemahan. Enggak saudara. Kita ini punya benih ilahi yang buat saudara lemah karena saudara kompromi dengan iblis. Pikirannya tidak dipenuhi firman, tapi dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran setiap hari. Maka kita tidak akan lihat jalannya Tuhan. Ya, yuk yang terakhir kita lihat. Bagaimana fase yang ketiga di balik jalan hidupmu. Tenang ya. Jadi siapapun saudara yang alami goncangan besar, jangan pikir masalah itu bencana dan saudara korban masalah. Tapi senyatanya kalau kita baca firman tadi, aku sedang bertindak terhadap kebun anggurku. Jadi Tuhan bertindak buat saudara dan saya hari-hari ini. Kamsyah. Saya bersyukur buat proses yang tidak mudah. Ternyata Tuhan murnikan dan bersihkan saya sempurna. Arahnya menuju sempurna. Percayalah kalau kita bisa mencapai targetnya Tuhan, ini yang kita dapat. Yuk kita buka Mazmur 30 ayat 6. Apa yang akan Tuhan lakukan ketika kita dibebaskan ya? Baca dulu Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi hari ini percayalah siapapun kita,
Mungkin kita ngalami seperti Daud, orang yang terhina. Suatu kali kalau kita hancur hati dengan pertobatan, orang hancur hati itu pasti bilang gini, aku siap dimurnikan, aku siap dibersihkan. Akan datang promosi-promosi dari orang yang hina di pemandangan Tuhan. Tapi waktu hancur hati, Daud diangkat jadi raja. Siapa yang gak kepingin jadi raja-raja di akhir zaman? Saya juga lagi kejar posisi itu, saudara. Kita hari ini yuk gak usah bingung dengan masalah. Saudara percaya, justru lewat masalah ini promosi Tuhan. Karena dia yang bertindak, maka dia yang akan mempromosikan saudara. Jangan takut dengan masa-masa dipurnikan dan dibersihkan. Tuhan lagi bertindak buat setiap manusia. Setiap anak-anak Tuhan hari ini kita lagi dipersiapkan. Termasuk hamba Tuhan, termasuk nabi, termasuk siapapun. Artinya kalau seumur hidup Tuhan murah hati, berarti yang mengalami proses itu hanya sesaat. Yang seumur hidup saudara akan menikmati kemurahan, kebaikan Tuhan belaka. Jadi jangan takut. Pesan saya malam ini, yuk, apa yang saudara nikmati hari ini, kalau kita mau berjalan dengan kelegaan, saudara jangan mikir masalah bencana, tapi masalah itu adalah kemurahan hati Tuhan sedang terjadi. Artinya saudara dan saya, beban beratmu sudah diberi kelegaan, supaya ketika mengalami proses, saudara bukan nikmati bencana, tapi yang Tuhan mau kemurahan hati seumur hidup. Lihat ya, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jujur, orang kalau dibersihkan, orang lagi dimurnikan, sakit. Orang sakit pasti duka cita, pasti nangis bombay. Tapi menjelang pagi pasti ada sorak-sorai. Itu sebabnya yuk kita semangat. Ayat yang terakhir kita buka, Yesaya 8 ayat 23. Yesaya 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayat 1. Ya, kita selesai sebentar lagi. Jadi apa Bu Eli? Pembebasan, pemulihan yang Tuhan akan lakukan dengan seadil-adilnya. Nah ini kita baca Yesaya. Saya ambil dari Yesaya semua ya saudara, supaya kita hari ini terbuka pikirannya. Kalau kita lari, maka tuh iblis yang bertindak. Makanya kalau kita bertahan dengan rumah tangga yang kacau balau, keuangan yang kacau balau, dan kita berpikir bahwa ini waktunya Tuhan bertindak, dimurnikan dan dibersihkan, maka ini yang akan kita nikmati. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Hari ini engkau dihimpit dengan masalah, tapi firman Tuhan berkata, nak, bertahan. Karena kalau aku yang bertindak, itu tidak selamanya engkau terhimpit. Engkau tidak akan selamanya suram, tapi engkau akan menikmati segala sesuatunya pasti indah. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi hari ini hidupmu mungkin ngalami kekelaman, hidupmu mungkin lagi ngalami suram, terhimpit, bahkan hidupmu hari ini ngalami kegelapan. Percayalah, apa yang Tuhan janjikan kalau kita tetap ada di jalan, di balik jalan hidup saudara dan saya yang gak enak, ditebang, diinjak-injak, dihabiskan, saudara akan menikmati 3 hal. Keadaan yang suram dan terhimpit akan menjadi indah, pasti itu. Keadaan direndahkan akan dimuliakan. Yang ketiga, kegelapan dan kekelaman akan melihat terang yang besar dan terang yang bersinar. Sekali lagi, keadaan yang suram dan menghimpit akan menjadi indah.
direndahkan akan menjadi dimuliakan, kegelapan dan hari ini kekelaman akan melihat terang yang besar dan bersinar. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan bertindak hari ini, semuanya ujung-ujungnya akan indah, kemuliaan, terang yang besar dan bersinar. Itu kalau kita mengikuti setiap proses. Makanya tips buat saya, buat saudara, yuk jalani kesusahan sehari cukup sehari dengan 3T. Taat, takut Tuhan. T-nya 3. Taat, takut Tuhan. Dan selebihnya saudara ndak usah nanggung lagi depresi. Lega aja. Lega. Karena waktu kita taat, takut Tuhan, itu harta dan kekayaan. Yesaya 1 tadi, ya. Kita review sejenak. Yesaya 1 ayat 2, Yesaya 33 ayat 5, ayat yang ke-6. Waktu kita berjalan dengan kelegaan dengan 3T, satu hari selepas satu hari. Firman berkata bahwa itu adalah kekayaan yang menyelamatkan dan harta bendanya Sion. Sekali lagi, hari ini di balik jalan hidup yang kita lewati, percayalah, tip buat saudara malam ini, tidur aja nyenyak, ndak usah dipikiri hari esok. Kesusahan sehari cukup sehari, besok punya kesusahannya. Malam ini kita tutup tidur dengan nyenyak. Setelah kita berdoa, nyembah Tuhan, ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita tidak perlu mikiri masalah lagi. Izinkan hari-hari ini. Masalah itu tidak bisa dipercepat. Kenapa? Karena Tuhan lagi bertindak memurnikan dan membersihkan saudara. Tapi nanti terakhirnya akan bertindak untuk membebaskan, memulihkan saudara dengan kemuliaan, dengan hal yang indah. Juga dengan apa tadi, kemuliaan, hal yang indah, dan yang terakhir tadi ditutup dengan sesuatu yang baik, yaitu terang yang besar dan bersinar. Hidupmu akan menjadi satu permata yang kinclong, emas murni yang kinclong. Tuhan mau buat kita itu bukan jadi anak Tuhan yang redup, setengah-setengah, tidak jelas. Setengah-setengah itu tidak jelas, tapi yang kinclong bunyinya ting. Nah itu ya, malam ini yuk, saya sudah selesai 3 hal ini. Saudara mulai malam ini ambil waktu, mulai praktek. Saya sejak praktek tidak pernah mikiri masalah lagi. Tidak ada dalam pikiran saya Pak Nyoto lagi. Walaupun kenyataannya hidup saya waktu itu benar-benar hancur saudara. Hidup saya benar-benar kalau lihat fakta saya sudah mau bunuh diri saudara. Saya kalau lihat fakta kenyataan saya diperlakukan tidak adil, saya mau bunuh diri. Tapi sejak saya mengikuti permainannya Tuhan, saya cuma bilang ini, Tuhan saya tahu saya lagi dimurnikan, dibersihkan. Saya tidak lagi mikiri Pak Nyoto, tapi saya mulai mengambil langkah 3T. Taat, takut Tuhan. Saya berjalan tanpa beban, karena saya nggak mau mikul beban, dan Tuhan ambil alih semuanya. Apa yang nggak pernah saya pikirkan, Tuhan bawa promosi hidup saya. Tuhan Yesus memberkati semuanya, tetap semangat ya. Mau tidur nyanyi aja. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Daripada nutup tidur, Tuhan, mana suamiku, hutangku Tuhan. Nggak, saudara nggak boleh melakukan itu. Karena Tuhan lagi bertindak melewati proses hidup yang bukan bim salah bim. Tuhan tahu Dia mau memurnikan, membersihkan saudara terlebih dahulu.
Itu kata kunci di balik jalan hidup yang saudara dan saya harus lewati. Setelah kita tenang, percayalah, harta, kekayaan sedang kita akumulasikan setiap hari. Selamat beristirahat ya, selamat menikmati kebesaran Tuhan. Dengan nanti kita akan jadi anak Tuhan yang kinclong, sinarnya terang. Bapak, terima kasih buat malam ini. Hambamu sudah diberi kepercayaan supaya setiap kami tidak mikir-mikir kenapa ya Tuhan, kenapa, mengapa Tuhan ini harus terjadi. Tapi kami percaya setiap hari kami mau kejar hancur hati. Kami tidak mau tinggal dalam dosa. Kami tidak mau tinggal terus dalam masalah. Kami mau move on Tuhan. Biar malam ini dan hari-hari berikutnya kami berjalan dengan kelegaan-Mu. Terima kasih Bapak, biar malam ini kami percaya ada ketenangan yang luar biasa. Kami bersyukur buat masalah yang masih terjadi, karena itu membuat kami semakin kinclong, semakin bersinar hidup kami. Terpuji nama-Mu. Setiap pergumulan hidup, apapun beban letih, lesu, beban berat kami sudah serahkan kepadamu. Engkau memberi kelegaan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.